Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dalia, NIM 18314101440. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya melalui online di PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum pabrik di PT Lotte Chemical Titan Nusantara. PT Lotte Chemical Titan Nusantara lokasinya berada di Jalan Raya Merak kilometer 116, Desa Rawa-Arum, Pulau Merak, Gerem, Kota Cilegon, Banten. Kapasitas produksi 450.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan high density polyethylene atau HDPE dan linear low density polyethylene atau LLDPE. Dan bahan baku yang digunakan ada etilen, buten, heksen, hidrogen, dan nitrogen. Dan selanjutnya ada proses secara umum yang berada di PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Yang pertama itu dari proses katalis preparation unit atau CPU yang kemudian akan menuju ke PPU atau pre-polymerization unit bersamaan dengan produk yang dihasilkan dari FPU atau feed purification unit. Pada proses PPU ini hanya berlaku di train 1 dan train 2 yang memproduksi HDPE atau high density polyethylene. Sedangkan untuk train 3 memproduksi LLDPE atau linear low density polyethylene. Tidak melewati proses pre-polimerisasi karena katalis yang digunakan akan langsung diinjeksikan ke dalam reaktor yang ada di proses polymerization unit. Setelah melalui proses polymerization unit atau PU, proses berikutnya adalah ada APU atau Additive and Pelletizing Unit yang kemudian akan menuju ke proses yang terakhir yaitu PPU atau proses Product Storage and Bagging Unit. Dan selanjutnya akan masuk ke area 1 atau IBL yang terdiri dari treated cooling water, portable water, demineralized water, seawater intake, boil off gas compressor, steam generation, instrumen air, jetty, dan fan. Yang pertama ada treated cooling water. Di PT Lotte ini menggunakan air demin sebagai air pendingin buat mendinginkan alat-alat dengan sistem closed circle. Jadi air demin yang sudah digunakan akan di-recycle buat mendinginkan air laut. Air demin yang sudah didinginkan akan ditampung ke 8T104 dan ditambahi make up demin water buat loss-nya. Kemudian ada portable water. Portable water disuplai dari PT Saubatera, fungsinya sebagai raw material pembuatan demin water. Yang kedua, keperluan domestik. Yang ketiga, air untuk building tank, safety shower, wash, and housekeeping. Selanjutnya ada seawater intake. Seawater intake adalah unit yang akan menyuplai air laut untuk memenuhi kebutuhan beberapa proses. First bar screen untuk menyaring kotoran besar, second bar untuk menyaring kotoran kecil, pompa buat ngesuplai, S110 untuk filtrasi dan ditambahkan chemical agent natrium hipoklorit untuk membunuh mikroorganisme atau bakteri, dan 3E101 terjadi pendinginan. Selanjutnya ada demineralized water. Di demineralized water ini fungsinya sebagai pembuatan demin dengan prinsip pertukaran ion. Yang selanjutnya ada steam generation. Air boiler memakai demin water yang diinjeksikan fosfat sebagai pencegah korosi dan sulfit untuk mengikat oksigen. Di diaerator dilakukan penghilangan gas oksigen yang terlarut di dalam boiler. Dan boiler yang running ada 3 macam, yang satunya untuk cadangan, menghasilkan medium dan low.
Untuk yang medium itu berada di PU atau Polymerization Unit, dan low untuk menurunkan tekanan. Selanjutnya ada instrumen air yang fungsinya sebagai tenaga penggerak peralatan instrumen yang meliputi pneumatik pump, kontrol valve, dan injektor katalis ke reaktor. Yang kedua sebagai oksidasi pengaktifan katalis kromium atau CaU. Yang ketiga sebagai oksidasi pada regenerasi 0R930A. Yang keempat sebagai aerasi di aerated lagon. Yang selanjutnya ada jeti. Jeti dilengkapi dengan beberapa fasilitas antara lain. Yang pertama loading arm, yang kedua 2 unit fire monitor, yang ketiga 2 unit morning dolphin, yang keempat breasting dolphin, yang kelima jeti head control cabin, yang keenam approach way spray water system. Selanjutnya ada fan. Fan terdiri dari flare, cold fan, S-fan, P-fan, dan T-fan. Flare berfungsi untuk cerobong pembakaran hidrokarbon sebelum terires ke udara. Yang kedua, biasanya tekanannya tinggi dan suhunya tinggi. Cold fan sebagai cerobong pembuangan hidrokarbon tanpa dibakar. Yang kedua, sebagai gas pembuangan dari tekanan dan suhu rendah. Yang ketiga ada S-fan, uap solvent hasil venting dari plant. Uap tersebut akan dikondensasikan dan diolah kembali. Yang keempat ada P-fan, sistem pengakumulasian fan powder yang berasal dari tren. Fan tersebut akan dikumpulkan di jumbo bag. Yang terakhir ada T-fan, sistem pengakumulasian sisa-sisa reagent yang telah ditransfer. Yang kedua, reagent ini akan dialirkan ke sandpit untuk dilepaskan ke atas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tugas khusus saya dengan judul perhitungan efisiensi perpindahan panas pada PAE 3E101 sebagai pendingin treated cooling water di train 3. Tujuan dari tugas khusus saya yang pertama, mengetahui efisiensi perpindahan panas pada PHE 3E101. Yang kedua, mengetahui perbandingan efisiensi kinerja HE berdasarkan data aktual dan data desain. Yang ketiga, mengetahui evaluasi kinerja PHE 3E101 ABCD. Berikut adalah data aktual yang diberikan kepada saya mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Metode perhitungan yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, metode perhitungan data desain. Metode perhitungan data desain ini saya mencari laju alir massa, mencari besarnya Hi, mencari delta T LMNTD. Yang keempat, mencari koefisien perpindahan panas. Sedangkan untuk metode perhitungan data aktual, saya mencari laju alir massa, mencari besarnya panas, mencari delta T LMNTD, mencari nilai NTU, menghitung temperatur efektivitas, menghitung heat capacity rate ratio, menghitung LMTD faktor koreksi, menghitung LMTD terkoreksi, menghitung number channel, menghitung pre-number, menghitung channel velocity, menghitung Reynolds number, menghitung heat transfer, menghitung koefisien perpindahan panas, dan yang terakhir menghitung efisiensi aktual. Setelah perhitungan didapatkan hasil data desain efisiensi sebesar 99,92% dan data aktual dari tanggal 1 Januari 2021 efisiensinya sebesar 41,61%. Sampai tanggal 31 Januari 2021 ini efisiensinya mengalami naik turun, dan pada tanggal 31 Januari efisiensi sebesar 41,21%.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan grafik dari hasil perhitungan efisiensi PHE 3E101. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa efisiensi kinerja PHE semakin hari semakin menurun. Pada hari pertama tanggal 1 Januari 2021 didapatkan 41,60%. Kemudian menuju hari ke-3, 4, 5, 6 semakin menurun. Kemudian ada peningkatan sedikit di hari ke-7 dan 8. Di hari ke-8 didapatkan efisiensi sebesar 41,54%. Kemudian pada tanggal selanjutnya terjadi penurunan sampai tanggal 29 mengalami penurunan tertinggi dan didapatkan efisiensi sebesar 41,20%. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa efisiensi PHE yang saat ini digunakan mengalami penurunan kinerja yang sangat drastis karena di bawah 50%. Grafik efisiensi yang didapatkan ada yang naik turun karena kemungkinan pada saat efisiensi naik dibandingkan hari sebelumnya, kemungkinan pada saat itu setelah HE dalam keadaan dati, dilakukan pembersihan atau pengecekan atau perawatan alat tersebut sehingga efisiensi kinerja HE meningkat sedikit. Berdasarkan hasil perhitungan dan dari data aktual yang dilakukan dengan data desain dapat disimpulkan bahwa yang pertama, efisiensi PHE 3E101 ABCD mengalami penurunan setiap waktu. Efisiensi PHE rata-rata sebesar 41,42%. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja PHE sangat kurang maksimal atau perpindahan panas yang terjadi di dalam PHE tidak tertransfer dengan baik. Hal itu dapat mempengaruhi target suhu air dingin yang diinginkan setelah melalui pendingin. Yang kedua, terbentuknya kerak juga menjadi penyebab perpindahan panas pada HE kurang merata dan energi panas yang diterima tidak balance dengan yang diberikan atau sebaliknya. Yang ketiga, nilai efisiensi data desain sebesar 99,92%. Saran saya yang pertama, dapat melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga agar tidak ada heat loss yang berarti dan efisiensi PHE tetap tinggi atau mengganti dengan PHE yang baru. Yang kedua, maintenance pada PHE 3E101 perlu diawasi agar efisiensi perpindahan panas yang dihasilkan tetap maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.